Ada malam-malam tertentu dalam hidup seorang wanita yang tampak begitu sempurna, di mana kesepian diam-diam menyusup, meski semua orang melihatnya sebagai sosok kuat, terpandang, dan disegani. Begitulah hidup seorang janda cantik, kepala dinas yang berwibawa, senyumnya selalu tegar di hadapan publik. Tapi siapa sangka, di balik pintu tertutup, hatinya justru gemetar oleh sesuatu yang tak pernah ia duga. Awalnya, semua terasa canggung. Sebuah tatapan singkat di kaca spion, sebuah percakapan singkat dalam perjalanan pulang, atau sekadar kebisuan yang entah mengapa justru menghadirkan getaran aneh. Ia ragu, ia menolak, ia mencoba mentertawakan perasaan itu. Tapi semakin ia berpaling, semakin kuat pula getaran itu menariknya masuk. Dan ketika malam tiba, saat hujan turun, jalanan sepi, dan waktu seolah berhenti, rasa ragu itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi ia hindari. Sebuah rahasia mulai tumbuh, sebuah getaran yang membuatnya bertanya dalam hati, apakah ini kelemahan atau justru cinta yang selama ini ia rindukan? Inilah kisah romantis yang penuh teka-teki tentang seorang janda cantik yang awalnya ragu, namun perlahan mulai menikmati malam penuh rahasia. Sebuah kisah yang tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk menyerah pada perasaan yang terlalu kuat untuk dibendung. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah setia mendukung channel ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Lalu tekan tombol subscribe dan like, agar kami terus bersemangat menghadirkan kisah-kisah dramatis, romantis, dan penuh makna khusus untuk kalian. Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang masih tertinggal di jalanan. Lampu-lampu kota berkilau samar, memantul di aspal basah, seakan menambah suasana syahdu. Di balik kaca mobil dinas yang melaju tenang, duduk seorang wanita dengan wajah anggun namun penuh beban. Arini, seorang janda cantik yang kini menjabat sebagai kepala dinas di sebuah kota besar. Di mata publik, Arini adalah sosok sempurna, berwibawa, cerdas, berkarisma, dan selalu mampu mengendalikan keadaan. Namun di balik sorot matanya yang tegas, tersimpan lautan rasa sepi yang tak pernah ia tunjukkan. Sepi yang kerap datang saat malam tiba, ketika pekerjaannya selesai, dan ketika rumah besar yang ia tinggali terasa terlalu sunyi. Di kursi kemudi, ada sosok lain, Bima, supir pribadinya yang setia. Seorang pria sederhana dengan tubuh kekar akibat kerja keras, tatapannya tenang, namun penuh ketulusan. Sudah lebih dari setahun Bima menjadi supir Arini. Dan meski hubungan mereka sangat profesional, ada sesuatu yang sulit dijelaskan setiap kali tatapan mereka bertemu lewat kaca spion. Arini menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Hari itu terlalu melelahkan baginya. Rapat panjang, tekanan politik, juga tatapan orang-orang yang selalu menuntut keputusan sempurna darinya. Ia merapatkan mantel di tubuhnya, mencoba melawan hawa dingin. Tanpa sadar, Bima melirik lewat spion, memperhatikan wajah bosnya yang tampak lelah. "Bu, apa kita langsung pulang atau mau singgah dulu di tempat biasa?" Suara Bima memecah kesunyian. Arini terdiam sesaat. Tempat biasa, sebuah kafe kecil di pinggir kota,
tempat ia kadang berhenti hanya untuk menyeruput teh hangat, menghirup udara luar, dan merasa sejenak jadi wanita biasa, bukan pejabat yang selalu diawasi. "Ke kafe saja dulu, Bim. Aku butuh tenang," jawab Arini lirih. Mobil pun berbelok, meninggalkan keramaian pusat kota menuju jalan yang lebih sepi. Sepanjang perjalanan, keduanya diam, namun justru dalam diam itu ada sesuatu yang terasa berat. Seakan ada komunikasi tak terucap yang menggantung di udara. Di kafe, Arini duduk di pojok, mengenakan syal besar untuk menutupi sebagian wajahnya. Bima duduk tak jauh darinya, menjaga jarak, namun selalu siaga. Malam itu, pengunjung kafe tak banyak. Hanya ada musik instrumental yang mengalun pelan, menambah nuansa sendu. Arini menatap cangkir tehnya, lalu berbisik, "Kadang aku iri sama orang biasa, Bim. Mereka bisa duduk santai begini tanpa harus khawatir jadi bahan pembicaraan." Bima tersenyum tipis. "Kalau boleh jujur, Bu, saya rasa orang-orang biasa pun banyak yang iri sama Ibu. Punya jabatan, dihormati, cantik pula." Arini menoleh, sedikit tersentak oleh kalimat itu. Ada nada tulus sekaligus samar-samar hangat dalam suara Bima. Sejenak, ia hanya menatap pria itu sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Cantik ya?" Kata itu sudah jarang aku dengar, Bim. Ada jeda. Senyum mereka sama-sama kaku, namun ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Setelah cukup lama, mereka pun kembali pulang. Namun, perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Hujan kembali turun, deras, membuat jalanan sepi. Di dalam mobil, hanya ada suara wiper yang menggesek kaca, sementara suasana di antara mereka makin penuh ketegangan samar. Arini duduk bersandar menatap derasnya hujan. Tapi entah kenapa, pikirannya justru melayang pada kata-kata Bima tadi. Cantik. Satu kata sederhana, namun terasa begitu dalam. Seakan ada sesuatu di balik ucapan itu, sesuatu yang ia ingin gali lebih jauh, namun juga membuatnya ragu. "Bim?" Tiba-tiba Arini memanggil. "Iya, Bu." Kalau aku bukan siapa-siapa, hanya wanita biasa, apa menurutmu aku tetap menarik?" Pertanyaan itu membuat suasana mobil seketika hening. Bima tak langsung menjawab. Ia menggenggam setir lebih erat, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Lalu dengan suara rendah ia menjawab, "Buat saya, Bu, Ibu sudah lebih dari sekedar menarik. Jabatan atau tidak, tetap ada sesuatu dalam diri Ibu yang susah dijelaskan." Jantung Arini berdegup lebih cepat. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berbeda. Ada getaran yang membuatnya sulit bernafas normal. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada seseorang yang melihat dirinya bukan karena jabatan atau status, tapi sebagai wanita. Malam itu menjadi awal dari sebuah kegelisahan baru. Awal dari sebuah rahasia yang perlahan tumbuh di antara mereka. Arini mencoba menyangkal perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya momen sesaat. Namun jauh di dalam hati, ia tahu malam itu telah mengguncangkan dunianya. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berbeda di dalam hati Arini. Ia sendiri sulit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata sederhana dari Bima
yang begitu tulus seolah terus terngiang di telinganya. Buat saya, ibu sudah lebih dari sekedar menarik. Kalimat itu bukan sekedar pujian basa-basi, melainkan pengakuan yang keluar dari kedalaman hati. Pagi harinya, Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya tampak segar setelah mandi, namun matanya masih memancarkan kebimbangan. Ia menatap pantulan dirinya lama sekali, seakan mencari jawaban atas pertanyaan yang berputar di benaknya. Benarkah aku masih menarik? Ataukah itu hanya kata-kata penghiburan dari seorang supir yang berusaha membuatku senang? Tangannya menyentuh permukaan kaca cermin, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan detak jantung yang tak biasa hanya dengan mengingat senyum Bima semalam. Ada rasa asing yang dulu sudah lama terkubur setelah ia kehilangan suaminya. Rasa yang membuatnya gugup sekaligus hangat. Hari itu, ia harus menghadiri pertemuan penting dengan sejumlah pejabat daerah. Mobil dinas pun sudah menunggu di halaman. Saat keluar rumah, Arini mendapati Bima tengah berdiri tegak di samping mobil, mengenakan seragam sopir rapi, dengan wajah yang tampak lebih tenang dari biasanya. "Pagi, Bu," sapa Bima sopan sambil membukakan pintu. Arini sempat terdiam sepersekian detik, lalu menjawab, "Pagi, Bim." Sekilas mata mereka bertemu. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang tak berani mereka ungkapkan, tapi sama-sama mereka rasakan. Arini masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang, sementara Bima segera menutup pintu dan kembali ke kursi kemudi. Perjalanan menuju kantor diwarnai dengan percakapan ringan. Namun, setiap kata yang keluar terasa lebih dalam dari biasanya. Misalnya saat Arini bertanya, "Tidurmu nyenyak tadi malam?" Dan Bima menjawab, "Cukup, Bu. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat saya sulit benar-benar lelap." Kalimat itu terasa ambigu, membuat Arini menunduk sambil tersenyum tipis, menahan debar yang kembali datang. Sepanjang hari, Arini berusaha keras fokus pada pekerjaannya. Rapat berlangsung lama, penuh dengan perdebatan dan pembahasan serius. Namun, di sela-sela itu, pikirannya sesekali melayang pada Bima yang setia menunggu di parkiran. Entah kenapa, bayangan pria sederhana itu kini jauh lebih sering hadir dalam kepalanya dibanding siapapun. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Arini kembali memasuki mobil. Rintik hujan turun lagi, membuat suasana semakin syahdu. Ia bersandar, memejamkan mata sejenak, lalu berbisik, "Bim, jangan langsung pulang. Kita keliling sebentar ya. Aku butuh udara." Bima mengangguk tanpa banyak tanya. Mobil pun melaju pelan melewati jalan-jalan sepi di pinggiran kota. Pohon-pohon basah oleh hujan, lampu jalan berpendar redup, dan suasana seperti membawa mereka ke dunia lain yang hanya milik berdua. "Bim," suara Arini tiba-tiba terdengar lirih. "Ya, Bu? Kalau aku cerita sesuatu, kau janji simpan rahasia ini?" "Tentu, Bu, apapun itu." Arini menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kadang aku merasa, meski terlihat kuat, sebenarnya aku sangat rapuh. Malam-malam di rumah terlalu sepi. Aku sering merasa sendiri, dan itu menyakitkan." Bima menoleh sekilas lewat spion, melihat wajah wanita itu yang tampak sendu. Ia tak berani banyak bicara, tapi dalam hatinya ia ingin memeluk dan menenangkan Arini. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Tidak apa-apa merasa rapuh, Bu. Justru itu yang membuat ibu manusiawi. Kalau ibu mau..."
saya bisa selalu ada untuk menemani, meski hanya sekedar mendengarkan. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hati Arini. Ada rasa hangat yang menjalar, membuat matanya berkaca-kaca. Ia menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menyembunyikan perasaannya. Kau tidak tahu, Bim, betapa aku butuh seseorang untuk mendengarkan, tapi aku takut salah dimengerti. Bima terdiam, lalu dengan suara rendah ia menjawab, "Kalau dengan saya, ibu tak perlu takut. Saya tidak akan menilai, saya hanya akan mendengar." Suasana di dalam mobil seketika berubah. Hening namun penuh ketegangan yang samar bergairah. Jarak mereka memang terbatas oleh kursi dan sekat, tapi hati mereka terasa semakin dekat. Mobil akhirnya berhenti di tepi jalan yang sepi, di dekat taman kota yang gelap karena hujan. Arini meminta jendela sedikit diturunkan, membiarkan udara dingin masuk. Bima tetap tenang di kursinya, tapi sesekali melirik lewat spion, memperhatikan wanita yang kini tampak begitu rapuh namun juga mempesona. Malam itu menjadi titik balik kedua. Setelah percakapan itu, Arini semakin menyadari bahwa Bima bukan hanya sekedar supir. Ia adalah seseorang yang mampu melihat dirinya sebagai manusia biasa. Bukan pejabat, bukan janda kaya, melainkan seorang wanita yang butuh ditemani. Namun dalam kesadarannya itu juga tersimpan rasa takut. Takut pada gosip, takut pada penilaian orang, takut pada dirinya sendiri yang mulai membuka hati pada pria sederhana yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arini menutup matanya, membiarkan tubuhnya bersandar lebih dalam. Di dalam hatinya, ia berkata lirih, "Aku ragu. Tapi kenapa aku justru ingin merasakan ini lebih jauh?" Dan Bima di kursi depan merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan. Tapi kini mulai bersemi. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidup keduanya. Hari-hari setelah percakapan di dalam mobil itu, suasana antara Arini dan Bima berubah. Tidak ada pernyataan terbuka, tidak ada janji-janji muluk, namun ada sesuatu yang samar yang menggantung di udara setiap kali mereka berada di tempat yang sama. Seperti rahasia yang hanya mereka berdua pahami tanpa perlu diucapkan dengan kata-kata. Arini yang biasanya begitu kaku menjaga jarak dengan bawahannya, kini sering mencuri pandang. Ia tak bisa menahan senyumnya ketika melihat Bima berdiri dengan tenang di samping mobil atau saat ia dengan penuh kesabaran menunggunya di depan kantor. Bahkan sekadar mendengar suara beratnya saat menjawab telepon membuat hatinya bergetar aneh. Sementara Bima, pria sederhana yang biasanya rendah hati dan menjaga sopan santun, mulai merasakan dilema yang pelik. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah seorang supir pribadi, sementara wanita di hadapannya adalah seorang kepala dinas yang dihormati banyak orang. Tetapi setiap kali melihat sorot mata Arini yang lembut, ia merasa ada dunia lain yang terbuka. Dunia di mana kedudukan dan status sosial tak lagi berarti. Malam itu, setelah menghadiri sebuah acara resmi di hotel berbintang, Arini meminta Bima untuk tidak langsung mengantarnya pulang. "Aku ingin lihat kota ini dari atas, Bim," katanya lirih. "Bawa aku ke tempat yang agak sepi
di mana aku bisa melihat lampu-lampu malam. Tanpa banyak tanya, Bima membawanya ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Dari sana terlihat pemandangan kota dengan ribuan lampu berkelap-kelip, seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Hujan sudah reda, udara masih dingin dengan aroma tanah basah. Arini turun dari mobil, melangkah pelan ke tepi bukit. Angin malam menyibakkan rambut panjangnya, membuatnya terlihat semakin mempesona. Bima hanya bisa berdiri beberapa langkah di belakang, menjaga jarak, namun matanya tak bisa berpaling darinya. "Indah sekali ya," ucap Arini sambil menatap jauh ke bawah. "Kadang aku merasa lampu-lampu ini lebih jujur daripada manusia. Mereka hanya bersinar, tanpa peduli siapa yang melihat. Tidak seperti orang-orang di sekitarku yang sering menyembunyikan maksud di balik senyuman." Bima mendekat sedikit, lalu berkata dengan suara tenang, "Mungkin karena mereka bukan manusia, Bu. Tapi kalau Ibu mau, ada satu hal yang selalu bisa Ibu percaya. Perasaan tulus tidak pernah butuh alasan." Arini menoleh, menatapnya dalam. Tatapan itu membuat Bima seketika merasa seolah tak ada lagi jarak di antara mereka. Hanya ada dua jiwa yang sama-sama lelah mencari tempat berlabuh. "Apa kau yakin dengan ucapanmu, Bim?" Arini bertanya, nadanya bergetar. "Saya tidak pernah lebih yakin dari ini, Bu," jawabnya tegas. Hening sejenak. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan udara dingin yang meresap ke kulit. Arini menunduk lalu menghela napas panjang. "Aku takut, Bim. Takut kalau semua ini salah. Takut kalau aku hanya sedang kesepian." Bima mendekat satu langkah lagi. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. "Kesepian bisa membuat orang salah langkah. Tapi apa yang saya rasakan bukan sekadar karena Ibu sendirian. Saya menghargai Ibu bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai wanita. Wanita yang kuat sekaligus rapuh. Wanita yang bisa membuat saya ingin menjaga meski dunia mungkin menertawakan saya." Kata-kata itu membuat dada Arini bergemuruh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan karena jabatan atau status. Perlahan ia mendongak, menatap wajah Bima yang kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Tatapan mereka terkunci. Tak ada kata, hanya diam panjang yang penuh ketegangan. Diam yang justru terasa lebih berisik daripada keramaian kota di bawah sana. "Bim," Arini berbisik lirih. "Iya, Bu. Jangan panggil aku Bu malam ini. Cukup Arini." Nama itu keluar dari bibirnya sendiri, seperti tanda bahwa ia ingin melepaskan segala batas. Bima tertegun sesaat, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, Arini." Ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya saat mendengar namanya disebut dengan nada selembut itu. Seolah semua tembok yang selama ini ia bangun tiba-tiba roboh begitu saja. Hening kembali menyelimuti. Bima, meski hatinya bergejolak, tetap menjaga sikap. Namun Arini tahu, ia tidak bisa terus-terusan berpura-pura. Jiwanya meronta, ingin merasakan kehangatan yang sudah terlalu lama ia rindukan. Dengan langkah ragu namun pasti, Arini mendekat. Kini, jarak mereka begitu dekat,
hingga Bima bisa merasakan hembusan napasnya. Matanya bergetar, tangannya nyaris terulur, namun masih menahan diri. Arini menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Entah kenapa aku merasa malam ini bukan kebetulan. Seolah aku memang dituntun ke sini bersamamu." Bima menelan ludah, lalu menjawab lirih, "Kalau begitu, jangan lawan hatimu, Arini." Detik itu, dunia seakan berhenti. Suara kota di bawah sana memudar, hanya tersisa mereka berdua di dalam lingkaran waktu yang penuh rahasia. Arini memejamkan mata sejenak, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang begitu asing, namun menenangkan. Ia sadar langkah ini penuh resiko. Ia sadar esok hari mungkin ia harus kembali menghadapi kenyataan yang keras. Tapi malam ini ia hanya ingin menjadi wanita biasa yang merasakan cinta tanpa harus peduli pada status atau jabatan. Bima dengan hati-hati akhirnya membiarkan tangannya menyentuh ujung jemari Arini. Sentuhan itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Seperti percikan api kecil yang menyulut kobaran besar di dalam hati keduanya. Arini memejamkan mata sejenak, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang begitu asing, namun menenangkan. Ia sadar langkah ini penuh resiko. Ia sadar esok hari mungkin ia harus kembali menghadapi kenyataan yang keras. Tapi malam ini ia hanya ingin menjadi wanita biasa yang merasakan cinta tanpa harus peduli pada status atau jabatan. Bima dengan hati-hati akhirnya membiarkan tangannya menyentuh ujung jemari Arini. Sentuhan itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Seperti percikan api kecil yang menyulut kobaran besar di dalam hati keduanya. Arini membuka mata, menatap tangannya yang kini digenggam oleh pria sederhana di hadapannya. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Aku masih ragu, Bim. Tapi, aku tidak bisa memungkiri. Aku ingin menikmati malam ini." Kalimat itu membuat dada Bima bergetar hebat. Ia menatap Arini dengan tatapan penuh keberanian. Lalu menjawab, "Kalau begitu, biarkan malam ini menjadi milik kita. Hanya kita." Dan malam itu pun berubah menjadi awal dari sebuah rahasia yang tak akan pernah sama lagi. Sebuah malam di mana ragu bertemu dengan keberanian, dan kesepian bertemu dengan cinta yang diam-diam tumbuh dalam keheningan. Sejak malam di bukit itu, Arini merasa hidupnya berubah. Ia bangun setiap pagi dengan senyum samar yang sulit dijelaskan. Tatapan matanya lebih lembut, senyumnya lebih sering muncul, meski hanya untuk dirinya sendiri. Hatinya yang selama ini dingin perlahan mencair. Namun, bersamaan dengan kebahagiaan kecil itu, lahir pula rasa cemas. Setiap kali ia melirik Bima yang tengah mengemudi, ada rasa takut jika orang lain menangkap isyarat di antara mereka. Dunia luar terlalu keras untuk memahami apa yang sedang tumbuh dalam hatinya. Pagi itu, Arini harus menghadiri rapat bersama pejabat provinsi. Seperti biasa, Bima mengantarnya. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berbincang ringan. Namun, setiap tawa kecil, setiap senyum singkat yang tercipta, terasa seperti rahasia besar. "Bim," Arini membuka suara setelah beberapa menit hening. "Iya, Bu. Aku memikirkan sesuatu,
ucapnya sambil menatap keluar jendela. Apa itu? Aku takut. Takut kalau semua ini hanya akan berakhir buruk. Aku kepala dinas. Kau hanya supir. Bagaimana kalau orang tahu? Apa mereka tidak akan menganggapku jatuh terlalu rendah? Bima menatap sebentar lewat kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. Suaranya tenang tapi dalam. Kalau ibu bertanya begitu, berarti ibu sudah peduli. Tapi percayalah, yang menilai kita bukanlah dunia. Yang benar-benar tahu apa yang terjadi hanya hati kita sendiri. Arini terdiam. Kata-kata itu menancap, membuat hatinya bergetar. Mengapa pria sederhana ini bisa bicara dengan begitu bijak? Seolah ia membaca isi kepalaku. Sesampainya di kantor, Arini berusaha bersikap profesional. Ia mengenakan masker emosinya kembali. Tatapan tegas, sikap wibawa, suara lantang penuh keyakinan. Tak seorang pun bisa menebak bahwa di balik semua itu, ia adalah wanita yang tengah menyembunyikan rahasia paling pribadi. Namun sore itu, sesuatu terjadi. Saat Arini keluar dari ruang rapat, ia berpapasan dengan seorang kolega dekatnya, Bu Ratna. Wanita itu menatapnya dengan penuh selidik, lalu tersenyum tipis. "Arini, kau kelihatan lebih cerah akhir-akhir ini. Ada apa? Jangan bilang kau lagi jatuh cinta." Arini tercekat. Ia buru-buru tertawa kecil untuk menutupi kegugupan. "Mana mungkin, Ratna. Aku hanya sedang lebih banyak tidur akhir-akhir ini." Namun tatapan curiga itu membuat Arini makin waspada. Ia tahu dunia ini penuh dengan mata-mata yang siap mencari celah. Rahasianya dengan Bima harus dijaga mati-matian. Malam harinya, setelah semua kegiatan selesai, Arini meminta Bima untuk tidak langsung mengantarnya pulang. Ia ingin makan malam di luar, sekadar melepas penat. Mereka memilih sebuah warung sederhana di pinggir jalan, jauh dari pusat kota. Duduk berdua di meja kecil, hanya ditemani cahaya lampu redup, suasana terasa hangat sekaligus menegangkan. Arini melepas jas dinasnya, menyisakan blors putih yang membuatnya terlihat lebih santai. Sementara Bima, dengan kemeja polos, tampak gugup sekaligus bahagia. "Aku sudah lama tidak makan di tempat seperti ini," kata Arini sambil tersenyum. "Biasanya semua serba formal, restoran mewah, jamuan resmi. Padahal yang sederhana seperti ini jauh lebih nikmat." Bima menatapnya penuh kagum. "Saya tidak pernah lihat ibu tersenyum selepas ini. Rasanya berbeda." "Berbeda bagaimana?" Arini menantang dengan nada menggoda. "Lebih manusiawi, lebih cantik," jawab Bima agak canggung. Arini tertawa kecil, namun ada rona merah di pipinya. Ia menunduk memainkan sendok di tangannya. Suasana itu terasa begitu intim, meski hanya mereka berdua yang duduk di warung kecil dengan meja kayu sederhana. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Saat hendak kembali ke mobil, Arini merasa ada sepasang mata yang mengikuti mereka dari kejauhan. Seorang pria parubaya yang tampak seperti wartawan lokal sedang duduk di motor sambil menatap curiga. Arini merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan-jangan ada yang memperhatikan, pikirnya. Ia segera mempercepat langkah,
masuk ke mobil, dan memberi isyarat agar Bima segera melaju. Di dalam mobil, keheningan panjang tercipta. Arini menatap lurus ke depan, wajahnya serius. "Bim," suaranya berat. "Iya, Bu. Tadi aku merasa ada orang yang memperhatikan kita. Kalau benar ada yang tahu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Bima meremas setir lebih kuat. "Kalau memang ada yang melihat, saya akan tanggung jawab. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka menjatuhkan Ibu." Arini menoleh, menatap wajah pria sederhana itu. Ada ketegasan yang membuatnya merasa aman. Meski ia sadar, risiko yang mereka hadapi bukanlah main-main. Arini tertawa kecil, namun ada rona merah di pipinya. Ia menunduk, memainkan sendok di tangannya. Suasana itu terasa begitu intim, meski hanya mereka berdua yang duduk di warung kecil dengan meja kayu sederhana. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Saat hendak kembali ke mobil, Arini merasa ada sepasang mata yang mengikuti mereka dari kejauhan. Seorang pria paruh baya yang tampak seperti wartawan lokal sedang duduk di motor sambil menatap curiga. Arini merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan-jangan ada yang memperhatikan. Pikirnya kalut kabut. Ia segera mempercepat langkah, masuk ke mobil, dan memberi isyarat agar Bima segera melaju. Di dalam mobil, keheningan panjang tercipta. Arini menatap lurus ke depan, wajahnya serius. "Bim," suaranya berat. "Iya, Bu. Tadi aku merasa ada orang yang memperhatikan kita. Kalau benar ada yang tahu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Bima meremas setir lebih kuat. "Kalau memang ada yang melihat, saya akan tanggung jawab. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka menjatuhkan Ibu." Arini menoleh, menatap wajah pria sederhana itu. Ada ketegasan yang membuatnya merasa aman. Meski ia sadar, risiko yang mereka hadapi bukanlah main-main. Malam itu, sebelum turun dari mobil, Arini berhenti sejenak. Ia menatap Bima, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam ini, aku hanya ingin kau tahu, kehadiranmu berarti bagiku." Bima terpaku. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Ia hanya bisa menjawab dengan senyum tulus, sambil menundukkan kepala. "Itu sudah lebih dari cukup bagi saya, Arini." Arini keluar dari mobil dengan hati yang bergejolak. Rahasia mereka semakin dalam, dan ia tahu semakin dalam rahasia, semakin besar pula bayangan yang mengintai di baliknya. Namun, malam itu, saat ia menutup pintu rumah, ada satu perasaan yang tak bisa ia tolak. Ragu yang dulu begitu kuat, kini perlahan tergantikan oleh kerinduan. Kerinduan yang membuatnya menunggu malam-malam berikutnya, meski penuh dengan bahaya. Hari-hari setelah pertemuan di warung sederhana itu, Arini hidup dalam campuran rasa bahagia dan cemas. Ada getaran manis yang selalu hadir setiap kali ia berhadapan dengan Bima. Tetapi di sisi lain, bayangan pria misterius yang sempat mengawasi mereka terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, seakan ada mata-mata yang mengintip setiap langkahnya. Namun, anehnya, rasa takut itu justru membuat hatinya semakin mendambakan kebersamaan. Setiap kali Bima mengantarnya, setiap tatapan sekilas, setiap tawa kecil, semuanya seperti percikan api yang siap membakar dinding pertahanan yang ia bangun selama ini. Suatu sore, setelah selesai menghadiri acara resmi di balai kota, Arini meminta Bima untuk tidak langsung pulang. "Bim, bisakah kita jalan sebentar? Aku butuh udara," katanya dengan nada lembut. Bima mengangguk. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengikuti keinginan Arini.
Mobil pun melaju meninggalkan keramaian, menuju jalanan sepi di pinggiran kota. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah taman kota yang sudah hampir kosong. Lampu jalan temaram, angin malam berhembus pelan. Mereka duduk di bangku taman, berjarak cukup dekat, namun tetap menjaga batas. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali mobil lewat dari kejauhan. Bim, Arini memecah keheningan. Pernahkah kau merasa sesuatu yang tak seharusnya dirasakan? Bima menoleh, menatapnya dalam. Maksud ibu? Perasaan yang membuatmu bahagia, tapi di saat yang sama juga membuatmu takut. Takut kehilangan, takut ketahuan, takut salah. Bima tersenyum samar. Kalau pertanyaannya begitu, saya rasa jawabannya jelas. Yah, saya merasakannya sekarang. Arini tertegun. Ia tidak menyangka Bima akan sejujur itu. Hatinya bergetar, wajahnya memanas. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menyembunyikan kelemahan yang ada di balik topeng seorang kepala dinas. Aku juga merasakannya, Bim. Suaranya bergetar. Tapi, bagaimana kalau semua ini hanya membawa kita pada masalah? Bagaimana kalau suatu hari rahasia ini terbongkar? Bima menarik napas panjang. Kalau rahasia ini terbongkar, saya akan berdiri di depan, melindungi ibu. Karena bagi saya, kebahagiaan ibu jauh lebih penting daripada rasa takut saya sendiri. Kata-kata itu menghantam hati Arini seperti ombak besar. Ia menatap pria sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. Ada keberanian dalam suara Bima, sesuatu yang tak pernah ia temukan pada pria lain. Tanpa sadar, Arini meraih tangan Bima. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk membuat keduanya terdiam. Jantung mereka berdetak cepat. Udara seakan membeku. Bagi Arini, itu adalah langkah paling berani yang pernah ia lakukan sejak ia menjadi janda. Bima, suaranya nyaris berbisik. Iya, Bu. Jangan panggil aku ibu malam ini. Panggil aku Arini. Panggil aku Arini. Bima terpaku. Matanya membesar. Ia menunduk sejenak, lalu mengangguk. Baik, Arini. Nama itu meluncur dari bibirnya dengan begitu lembut. Seakan ia sudah lama ingin mengucapkannya tanpa jarak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dinding formalitas di antara mereka runtuh. Namun sebelum suasana semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang dari kejauhan. Arini buru-buru melepaskan tangannya, wajahnya panik. Seorang penjaga taman lewat menyalakan lampu tambahan. Meski tidak memperhatikan mereka, Arini merasa seakan rahasianya hampir terbongkar. Bima, kita harus pergi, katanya cepat. Mereka bergegas kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan, suasana hening tetapi tidak lagi kaku. Ada getaran baru yang tercipta, sebuah rahasia yang semakin sulit disangkal. Sesampainya di rumah Arini, ia tidak langsung turun. Ia menatap Bima lama, seolah ingin mengingat wajah itu dalam-dalam. Terima kasih untuk malam ini, katanya lirih. Saya juga berterima kasih, Arini, jawab Bima dengan senyum tulus. Arini masuk ke rumah dengan langkah pelan. Malam itu, ia berdiri lama di depan jendela kamarnya, menatap langit gelap. Hatinya penuh gejolak antara rasa takut, rindu, dan keinginan yang tak bisa lagi ia bendung. Hari-hari berikutnya semakin memperkuat ikatan mereka.
Meski tidak pernah diucapkan secara terang-terangan, keduanya tahu ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kepala dinas dan supir. Namun bayangan pria misterius yang sempat mengawasi mereka di warung terus menghantui pikiran Arini. Setiap kali ia melihat ada kamera wartawan, ia langsung merasa cemas. Setiap langkah bersama Bima seakan bisa menjadi jebakan. Suatu malam, Arini bermimpi buruk. Dalam mimpinya, foto-foto dirinya bersama Bima tersebar luas, menjadi bahan gosip di media. Ia dipanggil atasannya, dicaci, bahkan dicopot dari jabatannya. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas terengah. Pagi harinya, ia memutuskan untuk berbicara serius dengan Bima. "Bim, kalau suatu saat ada yang tahu, apa kau siap?" Tanyanya dengan suara tegas. Bima menatapnya tanpa ragu. "Saya sudah siap sejak awal. Saya tidak akan lari, Arini." Arini terdiam, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan seseorang yang bukan hanya menemaninya, tetapi juga berani berdiri bersamanya, bahkan dalam bahaya. Malam itu, setelah sebuah perjalanan panjang dari luar kota, mobil mereka berhenti di depan rumah Arini. Hujan turun deras, membasahi kaca mobil. Arini tidak segera turun. Ia duduk terdiam, mendengarkan suara hujan yang menumbuk atap mobil. Perlahan, ia menoleh, menatap Bima. "Bima?" "Iya, Arini." "Hujan ini membuatku ingin lebih lama di sini, bersamamu." Suasana menjadi begitu intim. Hanya suara hujan yang menemani mereka. Tatapan mata bertemu. Napas terasa lebih berat. Hati yang dulu terikat oleh batas, kini semakin liar, ingin bebas. Arini mendekat, begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hangat napas Bima. Namun tepat sebelum jarak itu benar-benar hilang, ia mundur sedikit, tersenyum samar, lalu berkata, "Belum saatnya, tapi suatu hari aku ingin kita tidak lagi harus bersembunyi." Bima menunduk, menahan perasaan yang menggebu. "Saya akan menunggu Arini sampai kapanpun." Malam itu, hujan menjadi saksi bisu. Rahasia mereka semakin membara. Tak lagi sekedar bisikan hati, tetapi sudah menjadi nyala api yang siap mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa semakin sulit bagi Arini. Apa yang dulu hanya berupa getaran samar, kini telah berubah menjadi bara yang tak lagi bisa dipadamkan. Setiap kali melihat Bima menunggu di depan rumah dengan mobil dinas, setiap kali ia mendengar suara rendahnya yang menenangkan, hatinya seakan dikepung oleh rasa yang semakin mengikat. Namun bersamaan dengan itu, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Di kantor dinas, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan perubahan tingkah laku Arini. Ada yang berbisik setiap kali ia datang dengan wajah lebih segar dari biasanya. Ada pula yang menatap sinis, seakan menyimpan kecurigaan. "Belakangan ini Bu Arini terlihat makin sering tersenyum ya?" bisik salah satu staf kepada rekannya.
Siapa tahu, mungkin ada seseorang yang membuatnya bahagia. Jawab yang lain sambil terkekeh pelan. Arini pura-pura tidak mendengar, tetapi sebenarnya telinganya sangat peka terhadap setiap kata. Ia tahu, dunia birokrasi penuh dengan mata yang tajam dan mulut yang tak pernah berhenti berbicara. Sekali ada bahan gosip, berita itu bisa menyebar lebih cepat dari angin. Malam harinya, setelah sebuah rapat panjang, Arini pulang bersama Bima. Suasana dalam mobil begitu hening, hanya suara mesin dan gesekan ban melawan aspal. Bim? Ya, Arini? Pernahkah kau merasa kita sedang berjalan di atas tali yang rapuh? Satu langkah salah saja, semuanya bisa runtuh. Bima menoleh sekilas, matanya dalam. Saya tahu risikonya, Arini. Tapi saya tidak pernah menyesal. Tidak sekalipun. Jawaban itu menenangkan sekaligus menakutkan. Arini menunduk memandang jari-jarinya yang saling menggenggam erat di pangkuan. Ada rasa ingin menggenggam tangan Bima, tapi ia menahan diri. Hanya tatapan mata yang kadang saling bertemu lewat kaca spion cukup untuk membuat malam terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, gosip mulai terdengar lebih jelas. Seorang teman lama Arini, Rani, datang berkunjung ke rumahnya. Rani adalah seorang pengusaha sukses yang juga dikenal sebagai sahabat dekatnya. "Rin, boleh aku bicara jujur?" Rani membuka percakapan dengan serius. "Tentu, Ran, ada apa? Aku dengar dari beberapa orang, mereka bilang kau terlalu dekat dengan supirmu. Benarkah itu?" Pertanyaan itu menghantam dada Arini. Ia terdiam sejenak, berusaha mengatur ekspresi. "Ran, kau tahu sendiri aku ini seorang janda. Orang selalu mencari celah untuk bicara. Aku hanya butuh seseorang yang bisa dipercaya. Dan Bima ada di sana." Rani menghela nafas panjang. "Aku bukan mau menghakimi, Rin. Aku hanya khawatir. Dunia kita ini kerat. Orang bisa saja menggunakan hal itu untuk menjatuhkanmu. Ingat, jabatanmu sekarang membuatmu jadi sorotan." Kata-kata itu membuat hati Arini semakin gundah. Malam itu, ia duduk lama di beranda rumah, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia sadar, semakin lama ia menyimpan rahasia ini, semakin besar pula resikonya. Namun saat pikirannya penuh dengan ketakutan, tiba-tiba Bima datang membawa secangkir teh hangat. "Arini, kau terlihat lelah. Minumlah dulu." Arini menoleh, menatap wajah tulus itu. Dalam sekejap, semua kecemasan terasa lebih ringan. "Arini," katanya lirih, "kadang aku merasa dunia ini melawan kita. Tapi bersamamu, aku merasa kuat." Bima menyengum. "Kalau begitu, izinkan saya terus berada di sisimu, Arini, apapun yang terjadi." Beberapa hari kemudian, badai benar-benar datang. Seorang wartawan lokal tiba-tiba mendatangi kantor Arini, menanyakan gosip tentang kedekatannya dengan supir pribadinya. "Bu Arini, apakah benar Anda memiliki hubungan khusus dengan supir pribadi Anda?" tanya wartawan itu menyodorkan mikrofon. Arini terkejut, tapi segera menguasai diri. Dengan senyum tenang ia menjawab, "Hubungan saya dengan staf hanyalah hubungan kerja, tidak lebih dari itu." Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ngeri. Jika gosip sudah sampai ke telinga media, berarti ada yang sengaja menyebarkannya. Mungkin pria misterius yang dulu mengawasi mereka di warung. Mungkin juga orang dalam kantor yang iri. Malam itu, Arini benar-benar tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Dadanya sesak. Hingga akhirnya ia mengetuk pintu kamar kecil di bagian belakang rumah, tempat Bima biasanya beristirahat. "Arini, ada apa?"
Tanya Bima dengan wajah cemas begitu pintu dibuka. Tanpa menjawab, Arini melangkah masuk. Ia berdiri di tengah kamar sederhana itu, memandang sekeliling. Tidak ada kemewahan, hanya tempat tidur kecil, meja kayu dan rak buku seadanya. Namun justru kesederhanaan itu membuatnya merasa hangat. Bima, suaranya bergetar. Aku takut kehilangan semuanya. Jabatan, nama baik, bahkan dirimu. Bima mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Arini, dengarkan saya. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tapi kita bisa mengendalikan hati kita sendiri. Dan hati saya sudah memilih bersamamu. Air mata Arini jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Bima refleks mengulurkan tangan, menyentuh lembut bahunya. Sentuhan itu sederhana, namun begitu menenangkan. Perlahan Arini mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu. Hanya beberapa inci jaraknya. Ada keheningan panjang, seakan dunia berhenti berputar. Hujan yang turun di luar jendela menjadi musik pengiring malam itu. Arini ingin berkata banyak hal, tapi bibirnya seakan terkunci. Hanya tatapan penuh arti yang ia berikan. Dan di tatapan itu tersimpan berjuta rasa. Rindu, takut, harapan, dan keinginan yang tak bisa lagi disembunyikan. Namun, sekali lagi, ia menahan diri. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata, "Jangan pergi dari sisiku, Bima. Apapun yang terjadi." Bima menggenggam tangannya erat. "Saya berjanji hari ini, saya tidak akan pernah meninggalkanmu." Malam itu menjadi titik balik. Meski gosip semakin kencang, meski tekanan dari luar semakin berat, keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar rahasia kecil. Itu adalah cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari kesepian, dan kini siap diuji oleh badai kehidupan. Dan entah mengapa, Arini merasa semakin dalam terjerat. Bukan hanya oleh Bima, tetapi juga oleh malam-malam penuh rahasia yang semakin membuatnya ketagihan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Arini. Jika dulu bisikan gosip hanya terdengar samar di koridor kantor, kini ia bisa merasakan jelas tatapan penuh curiga dari rekan-rekannya. Setiap kali ia berjalan di lorong menuju ruang rapat, ada saja yang menunduk sambil berbisik-bisik. Ada pula yang pura-pura tersenyum, tapi tatapannya menusuk. Di meja kerja, sebuah koran lokal sengaja diletakkan terbuka dengan judul besar. Kepala dinas diduga dekat dengan supir pribadi. Arini merasakan darahnya mendidih. Ia tahu berita itu belum tentu benar-benar diselidiki, tapi judulnya cukup untuk memancing opini publik. Ia meremas kertas itu erat, lalu menarik napas panjang. Mengapa dunia ini begitu cepat menghakimi? Malam itu, setelah pulang larut, Arini duduk di teras rumah dengan wajah letih. Bima datang membawa segelas air hangat, seperti kebiasaannya. "Arini, kau kelihatan sangat lelah," ucap Bima dengan suara penuh perhatian. Arini menatapnya, ada amarah bercampur sedih. "Bima, lihat apa yang sudah terjadi. Gosip itu sudah kemana-mana. Orang-orang mulai menilai aku tidak pantas hanya karena aku dekat denganmu." Bima diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau memang semua ini membahayakan posisimu, mungkin sebaiknya aku menjaga jarak dulu." Ucapan itu membuat Arini sontak menoleh, matanya melebar. "Jangan pernah bilang begitu, Bima. Kau pikir aku sanggup melewati semua ini sendirian? Aku sudah terlalu jauh melibatkanmu dalam hidupku.
Suara Arini bergetar, matanya berkaca-kaca. Bima yang semula berusaha rasional, kini hanya bisa menatapnya dengan iba. Maaf Arini, aku hanya takut menjadi bebanmu. Arini menggeleng keras. Beban? Tidak, Bima. Kau adalah satu-satunya orang yang membuatku bertahan. Kalau kau menjauh, aku yang akan runtuh. Kata-kata itu meluncur begitu jujur, membuat keheningan panjang tercipta. Bima akhirnya mendekat, duduk di sampingnya. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan yang tertinggal di dedaunan. Dalam kesunyian itu, Arini bersandar di bahu Bima. Ia menutup mata, merasakan ketenangan yang hanya bisa ia dapat dari pria sederhana itu. Beberapa hari kemudian, cobaan baru datang. Rapat mendadak diadakan oleh atasan Arini di tingkat provinsi. Dalam pertemuan itu, beberapa kolega senior secara halus menyindirnya. Arini, akhir-akhir ini kinerjamu bagus, tapi publikasi negatif bisa merusak citra dinas. Kami dengar ada isu-isu pribadi. Semoga tidak mengganggu tugasmu. Kalimat itu terdengar manis, tapi jelas bermakna tajam. Arini menahan nafas, menegakkan tubuh, lalu menjawab dengan tenang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya pastikan urusan pribadi tidak akan pernah mengganggu tugas saya. Integritas adalah yang utama. Ia berhasil menyembunyikan gemetar suaranya. Tapi, begitu rapat selesai, hatinya luluh lantak. Malam itu, ia kembali mencari Bima. Mereka duduk di dalam mobil yang diparkir di tepi jalan sepi. Lampu jalan temaram, suasana sunyi hanya diisi suara jangkrik. Bima, ucap Arini lirih. Aku merasa dikepung, seolah semua mata mengawasiku. Semua telinga siap menghakimi. Aku tidak tahu sampai kapan bisa menahan ini. Bima menatapnya dalam. Kalau kau merasa tak sanggup, aku siap pergi jauh, Arini. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku ingin kau tetap selamat. Arini langsung menoleh dengan mata berkilat. Tidak, jangan pernah tinggalkan aku, Bima. Jangan pernah. Suaranya nyaris pecah. Ia menggenggam tangan Bima erat, seakan tak ingin melepaskan. Kau satu-satunya alasan aku merasa hidup. Kalau kau pergi, aku bukan siapa-siapa. Ada keheningan panjang. Bima memandang tangan mereka yang saling menggenggam, lalu kembali menatap mata Arini. Kalau begitu, apapun risikonya, aku akan tetap di sisimu. Walau dunia menolak, aku akan tetap berdiri di sampingmu. Air mata Arini jatuh. Ia merasa begitu rapuh sekaligus kuat dalam genggaman itu. Di balik semua ketakutan, ada rasa hangat yang membuatnya ketagihan. Rasa dicintai tanpa syarat. Namun, badai tak berhenti di situ. Suatu malam, Arini menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kami punya foto Anda bersama supir pribadi di warung kecil. Jika tidak ingin tersebar, kita bisa bicara. Arini terdiam. Tubuhnya gemetar. Foto itu jelas diambil malam ketika ia dan Bima makan bersama. Kini ancaman itu nyata. Ia sadar, rahasia mereka sudah bukan sekedar gosip. Seseorang ingin memanfaatkannya. Ia segera memanggil Bima. Dengan wajah panik, ia menunjukkan pesan itu. Bima, lihat, mereka sudah punya bukti. Kalau ini tersebar, habis aku. Bima membaca pesan itu dengan wajah serius. Ia menggenggam tangannya, rahangnya mengeras. Arini, siapapun yang melakukan ini, dia pengecut. Jangan takut, kita akan hadapi bersama.
Arini menatapnya. Matanya dipenuhi rasa cemas. Tapi aku bisa kehilangan semuanya. Jabatan, nama baik, harga diriku. Bima menggenggam tangannya, lebih kuat dari sebelumnya. Kalaupun dunia menjatuhkanmu, aku akan tetap berdiri di sisimu. Aku tidak peduli dengan jabatan. Aku hanya peduli padamu. Kalimat itu membuat dada Arini sesak. Ia terisak pelan, menundukkan kepala. Ada rasa takut, namun juga rasa lega karena ia tahu. Di dunia yang penuh intrik ini, masih ada satu hati yang benar-benar jujur. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Hanya duduk berdua di ruang tamu, saling menggenggam tangan, saling menatap. Dan di dalam keheningan itu, Arini merasa semakin yakin. Badai boleh saja datang, tapi perasaan yang ia miliki untuk Bima sudah tak mungkin ia buang lagi. Namun jauh di lubuk hati ia juga sadar ujian terbesar mereka baru saja dimulai. Dan rahasia yang dulu hanya jadi pengikat manis, kini berubah menjadi beban yang bisa menghancurkan segalanya. Hidup Arini semakin hari semakin terasa bagi berjalan di tepi jurang. Pesan ancaman yang masuk beberapa hari lalu tidak berhenti di situ. Kini, hampir setiap malam ada saja pesan dari nomor tak dikenal yang mengusiknya. Kami tahu lebih banyak daripada yang kau kira. Foto-foto itu bisa jadi berita utama besok pagi. Kalau kau tidak mau semuanya terbongkar, temui kami. Pesan-pesan itu seperti pisau yang menusuk batinnya. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak. Bahkan sekadar duduk di ruang kerjanya pun terasa seperti duduk di bawah bayang-bayang maut. Suatu malam, setelah seharian menghadapi tekanan di kantor dan tatapan curiga dari kolega, Arini memutuskan untuk bercerita sepenuhnya kepada Bima. Ia menunggu pria itu selesai memarkir mobil di garasi, lalu menariknya masuk ke ruang tamu. "Bima, aku tidak tahan lagi," ucapnya dengan suara bergetar. "Apalagi yang mereka kirimkan?" tanya Bima menatapnya penuh khawatir. Arini menyerahkan ponselnya. Ada foto dirinya dan Bima di warung. Ada juga foto mereka berdua di mobil, diambil dari jauh, jelas sekali sedang diawasi. Bima mengepalkan tangan, rahangnya menegang. Mereka sudah terlalu jauh, Arini. Ini bukan gosip lagi, ini pemerasan. Arini duduk lemas di sofa, menutupi wajahnya. "Aku takut, Bima. Kalau foto-foto ini bocor, aku akan hancur. Semua yang aku bangun bertahun-tahun akan runtuh seketika." Bima berlutut di depannya, meraih tangannya. "Dengar aku, Arini. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Kalau perlu, aku yang akan maju melawan mereka. Biarkan semua beban itu aku yang tanggung." Arini menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Tidak, Bima. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu sendirian. Ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang kita. Kalau satu rahasia terbongkar, nama kita berdua akan rusak." Keheningan panjang mengisi ruangan itu. Hanya detak jam dinding yang terdengar, seakan menghitung waktu yang makin menekan. Keesokan harinya, Arini mendapat kabar bahwa berita tentang dirinya hampir diterbitkan di sebuah portal daring. Ia merasa dunianya runtuh. Namun sebelum panik berlebihan, ia memutuskan untuk bertindak. Arini mendatangi pemimpin redaksi media tersebut. Dengan wajah tenang tapi hati bergejolak, ia berkata, "Tolong hentikan berita itu. Saya tahu ada orang yang ingin menjatuhkan saya. Tapi apa pantas sebuah media ikut menjadi alat permainan kotor?" Pemimpin redaksi itu hanya tersenyum tipis. "Kalau tidak ada asap, tidak akan ada api, Bu Arini. Tapi kalau memang Anda ingin berita itu tidak muncul, mungkin kita bisa bicara tentang kesepakatan tertentu."
Kalimat itu jelas sebuah isyarat. Arini muak. Ia tahu ada kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar bermain di balik gosipnya. Ia pulang dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia kembali duduk bersama Bima di ruang tamu. Hujan deras mengguyur kota, menambah dramatis suasana. "Bima," katanya pelan, "aku sudah lelah melawan semua ini. Dunia seakan tidak mau memberi kita ruang. Aku takut kalau pada akhirnya aku harus memilih antara cintaku padamu atau posisiku." Bima menatapnya lama, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Arini, aku tidak ingin kau memilih antara aku atau jabatanmu. Tapi kalau pada akhirnya dunia memaksamu, aku hanya ingin kau tahu, cintaku tidak akan berubah." Arini menggigit bibirnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, lalu dengan spontan menggenggam tangan Bima erat-erat. "Kau tidak mengerti, Bima. Aku bukan hanya mencintaimu. Aku sudah bergantung padamu. Tanpamu, aku kosong." Bima menarik napas panjang, lalu mendekat, menatapnya dalam. "Kalau begitu, mari kita hadapi bersama, apapun yang terjadi." Beberapa hari kemudian, badai benar-benar mencapai puncaknya. Sebuah foto Arini bersama Bima akhirnya bocor ke media sosial. Walau hanya potret mereka makan malam di warung sederhana, caption yang menyertainya jelas-jelas menggiring opini. Kepala dinas ternama terciduk mesra dengan supir pribadi. Komentar pedas bermunculan. Ada yang menuduh Arini merendahkan martabat jabatan, ada yang mengejeknya, ada pula yang membela dengan berkata bahwa cinta tak mengenal status. Namun mayoritas suara adalah cibiran. Di kantor, suasana semakin panas. Atasan Arini memanggilnya, meminta penjelasan. "Arini, kau tahu betapa seriusnya situasi ini? Kalau kau tidak bisa memberikan klarifikasi yang meyakinkan, jabatanmu bisa dipertaruhkan." Arini pulang dengan tubuh lemas. Di rumah, ia hanya bisa duduk menatap kosong ke arah jendela. Bima mendekat, duduk di sampingnya. "Arini?" panggilnya pelan. Arini menoleh, matanya sembab. "Bima, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka sudah menghancurkan semua yang kubangun. Tapi anehnya, aku tidak menyesal." "Tidak menyesal?" Bima mengulang, kaget. Arini menggeleng, lalu tersenyum samar meski air matanya masih mengalir. "Iya, karena semua yang kulakukan, semua resikonya, aku ambil karena mencintaimu, dan itu membuatku merasa hidup." Bima terdiam, lalu meraih tangannya lebih erat. "Kalau begitu, mari kita buktikan pada dunia. Bukan dengan membalas kebencian, tapi dengan bertahan. Kalaupun kita jatuh bersama." Malam itu menjadi malam penentuan bagi Arini. Ia berdiri di balkon rumah, memandang hujan yang masih mengguyur deras. Di sampingnya, Bima berdiri diam, memberi kehangatan lewat keberadaannya. Arini menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aku akan kehilangan jabatan. Mungkin aku akan dihina. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menyangkal perasaanku padamu, Bima." Bima menoleh, matanya berkilat oleh emosi yang dalam. Arini menatapnya. Tatapannya penuh rasa takut sekaligus keberanian. "Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan tanganku." Bima menggenggam tangannya seakan berjanji pada langit malam. Tidak akan pernah. Hujan terus turun,
menyelimuti mereka dalam keheningan yang penuh makna. Dunia mungkin sedang runtuh di luar sana. Tapi di antara derasnya badai, mereka menemukan ketenangan dalam genggaman yang sederhana namun penuh janji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arini benar-benar merasa bebas. Meski besok mungkin akan menjadi awal dari pertarungan terberat dalam hidupnya. Kisah Arini dan Bima bukanlah cerita yang mudah. Mereka berdua dipertemukan oleh keadaan, dipersatukan oleh rasa yang tumbuh diam-diam, namun diuji oleh dunia yang penuh dengan prasangka. Arini, seorang perempuan kuat dengan jabatan tinggi, harus menghadapi badai tuduhan, cibiran, bahkan ancaman kehilangan segalanya. Sementara Bima, pria sederhana dengan pekerjaan yang sering diremehkan orang, memilih untuk berdiri tegak di sisinya, meski tahu konsekuensi yang akan ia hadapi tidak kalah berat. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir di waktu yang tepat atau di jalan yang mudah. Cinta terkadang datang membawa risiko, keraguan, bahkan air mata. Namun justru disitulah kita diuji. Apakah kita benar-benar berani memperjuangkannya? Arini akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang jabatan, kekuasaan, atau pandangan orang lain. Kebahagiaan sejati hadir ketika hati menemukan tempatnya, meski dunia di luar menolak mengerti. Sementara Bima mengajarkan bahwa kesetiaan bukan soal harta atau status, melainkan tentang keberanian untuk tetap menggenggam tangan seseorang, bahkan ketika semua orang menyuruhmu melepaskannya. Pesan moral dari kisah ini, jangan pernah menilai cinta hanya dari perbedaan status sosial atau pekerjaan. Kebahagiaan sejati lahir dari keberanian memilih hati, meski jalannya penuh duri. Dan yang terpenting, cinta akan menemukan jalannya sendiri bila dua hati benar-benar tulus menjaganya. Sahabat Kisah Luna, itulah akhir dari kisah seorang janda cantik kepala dinas. Awalnya ragu, namun menikmati malam penuh rahasia. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak orang lain setuju pada pilihan kita, melainkan tentang seberapa tulus kita berani menjalaninya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Kisah Luna.